Hai adik-adik, kita berjumpa kembali di Bina Iman Anak Santo Gabriele at Home. Kita berjumpa kembali di akhir tahun ini. Sebelumnya kakak-kakak semua mau mengucapkan selamat Natal ya. Menyenangkan bukan? Bisa berkumpul bersama keluarga kita. Nah, hari ini, hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, kita juga merayakan Pesta Keluarga Kudus. Mari kita mulai kegiatan kita. Kita berdoa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi keluarga kami. Hari ini kami mau belajar mensyukuri keberadaan keluarga kami dalam pesta perayaan Keluarga Kudus Nazaret. Bimbing dan sertai kami dalam kegiatan kami hari ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari adik-adik kita membuka kitab suci dari Lukas 2 ayat 22 dilanjutkan 39 sampai dengan 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan setelah semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, siapa yang masih ingat nama orang tua Tuhan Yesus? Betul, Bunda Maria dan Santo Yusuf. Sebagai orang tua, Maria dan Yusuf taat pada hukum Taurat. Mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk diserahkan pada Tuhan pada waktu pentahiran. Mengikuti teladan Bunda Maria dan Bapak Yusuf, orang tua kita juga membawa adik-adik ke gereja untuk menerima berbagai sakramen ketika adik-adik sudah cukup umur untuk menerimanya. Dengan menerima sakramen-sakramen yang ditawarkan oleh gereja, seorang anak diharapkan tumbuh membesar menjadi kuat dan juga penuh hikmat. Nah, adik-adik masih ingat gak ya tentang sakramen? Ada apa aja ya? Yuk kita cari tahu apa saja yang biasanya orang tua kita lakukan untuk membantu kita bertumbuh dalam iman. Yang pertama, tidak lama setelah kamu lahir, biasanya akan dibawa ke gereja untuk menerima sakramen baptis. Lalu, kurang lebih setelah anak berumur 10 tahun, 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD, orang tua mempersiapkan anaknya untuk menerima sakramen Ekaristi. Lalu, bertambah lagi umurnya. Ketika anak berumur 14 tahun atau kelas 8, orang tua mengingatkan anaknya untuk mempersiapkan diri menerima sakramen Krisma. Nah, kalau adik-adik sendiri, apa yang harus kalian lakukan supaya bertumbuh seperti yang dikehendaki Tuhan? Untuk tubuh kita, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, supaya badan tumbuh besar dan kuat dan juga sehat. Yang untuk perkembangan jiwa kita, pilih buku atau tontonan yang mendidik agar pikiran kita bertambah pintar, berwawasan luas, dan juga bijaksana. Ya adik-adik, jangan lupa ya. Ayo kita beri juga asupan rohani yang baik agar kita menjadi kuat dan penuh hikmat. Dengan cara apa? Dengan rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, dan juga yang paling penting adalah rajin mengikuti Ekaristi. Nah, untuk tahun 2021 nanti, kita bentuk yuk satu sikap hidup baru
yaitu kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Aku mau tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan penuh hikmat. Sekali lagi ya. Aku mau tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan penuh hikmat. Oke. Baik adik-adik, untuk aktivitas, mari kita bersyukur untuk keluarga yang sudah dianugerahkan untuk kita. Adik-adik, di dalam slide ini kalian bisa lihat ada gambar keluarga yang habis dari gereja. Mereka tertawa dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, silahkan download link ini. Nanti kalian bisa ngeprint gambarnya dan kemudian diwarnai. Ini adalah aktivitas untuk kelas PG atau TK. Atau adik-adik bisa menggambar sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Gambarlah keluarga kalian dengan gambar gereja di sampingnya. Tetap dengan penuh sukacita ya gambarnya. Nah, untuk kakak-kakak kelas 1 sampai dengan 4 SD yang sudah bisa membaca, sekarang waktunya kita tunjukkan kasih sayang kepada keluarga kita. Yuk, ambil salah satu buku cerita yang kalian punya dan kemudian bacakan untuk seluruh keluarga. Mari kita berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami diingatkan bahwa kami memiliki keluarga yang selalu memperhatikan dan memastikan pertumbuhan yang baik bagi kami. Berkati keluarga kami selalu ya Yesus, agar seperti keluarga kudus Nazaret, hidup keluarga kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di ujung acara kita. Jangan sedih, karena kita akan bertemu kembali. Adik-adik, mari kita sayangi keluarga kita. Tetap sehat dan semangat ya, meski liburannya di rumah aja. Sampai jumpa di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Tuhan Yesus memberkati.